Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu Hamdan. Di sini saya akan membahas tentang konsultasi dalam e-bisnis. Sebelum lebih lanjut mengenai tentang konsultasi dalam e-bisnis, kita harus mengetahui e-bisnis itu apa dan apakah e-bisnis itu sama dengan e-commerce. Ternyata memang ini sangat-sangat mirip antara e-commerce, tapi kita harus dari awal konsep kita bahwa e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Oke, lanjut kita sekarang lanjut pada konsultasi atau consulting dalam e-bisnis itu sendiri. Konsultasi e-bisnis adalah subjek yang luas meliputi segala sesuatu dari nasihat tentang strategi untuk membangun sebuah bisnis dalam situs internet untuk intervensi pelaksanaan kegiatan bisnis. Ini mencakup perumusan strategi, terus pemasaran, IT pembangunan infrastruktur, manajemen keuangan, sumber daya manusia, perkembangannya, secara singkatnya setiap bagian dari aktivitas bisnis. Nah, ini semua kita cakup dalam layanan yang diberikan kepada administrasi publik, di mana istilah e-government semakin digunakan. Ya, kita sebelum lanjut lebih jauh kita harus mengetahui e-bisnis itu apa, gitu kan? Ya, definisi e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh dari e-bisnis ini misalnya pembelian barang secara online meliput kita tahu melalui Tokopedia, Blibli.com, Lazada. Nah, dari proses pemasaran barang, konfirmasi pembayaran hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara elektronik. Dan e-bisnis ini memiliki karakteristik tujuan dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis memiliki cakupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya, seperti itu. Oke, dalam bidang e-konsultasi bisnis dapat dilihat baik dari perspektif fungsional atau perspektif pasar. Untuk pandangan fungsional akan membagi lapangan menjadi 4 disiplin ilmu. Nah, berdasarkan buku yang saya baca ini ada 4, yaitu 1, pengembangan strategi, desain antarmuka kreatif, teknologi penyebaran, dan yang keempat adalah dukungan pelaksanaan organisasi. Nah, untuk perspektif pasar itu apakah itu adalah termasuk dalam model bisnis B2C atau B2B. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut B2C itu apa atau B2B. B2B itu apa? Intinya B2C itu adalah bisnis ke konsumen, atau kalau B2B itu bisnis ke bisnis. Oke, dalam konsultasi e-bisnis kita memang dalam sebuah bisnis kita harus mengetahui mengenai segmentasi, pemasaran, dan bauran saluran. Nah, dengan adanya internet ini kita memberikan nilai yang baik terhadap sebuah organisasi kita melalui bisnis ini dengan memberikan sebuah karya-karya yang baru, yang inovatif, dan rule breaking, dimana dengan e-bisnis ini biaya untuk pengiriman yang sangat rendah, harga yang stabil dan dinamis, skalabilitas dan potensi pasar segmen dalam van grade untuk cara menawarkan peluang besar pada bisnis kita. Oke, tentunya dengan konsultasi e-bisnis ini di masa yang sangat sekarang ini, bahwa
bisnis secara online itu sangat menjanjikan sekali. Karena apa? Karena ini memberikan sebuah kemudahan, memberikan sebuah cepat dan akurat, di mana bisnis elektronik ini kita ketahui kebanyakan sangat menguasai pasar, dan kita harus mampu memberikan daya saing terhadap IT. Karena ketika IT teknologi kita mampu menguasai, maka ibaratnya pasar kita itu luas. Dan dengan adanya IT ini dan infrastruktur yang baik dengan internet ini, maka e-bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Dan sebagai konsultasi e-bisnis, maka kita harus perlu membangun sebuah organisasi yang baik, di mana organisasi ini harus development, di mana semua saling berkaitan untuk mencapai visi dan misi dari sebuah organisasi tersebut. Lalu dengan segmentasi, jangan lupa, karena segmentasi pasar itu perlu, di mana kita bisnis maupun melalui media e-bisnis ataupun kita bisnis secara offline, itu memang segmentasi pasar itu harus diperlukan. Karena ketika segmentasi pasar tidak ada, maka kita tidak bisa menjual produk kita. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan pertama adalah segmentasinya. Dan dalam e-bisnis ini kita harus membangun SDM yang bagus, karena daya saing sekarang ini sangat besar, di mana banyak sekali bisnis yang ada di dunia ini, gitu kan. Dan tentunya ketika kita berkecimpung dalam bisnis, kita harus membangun infrastruktur yang baik di sini. Dan tentunya ketika kita dalam bisnis ini, saya katakan bahwa kita harus mampu membangun manajemen yang baik, di mana manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM ini harus kita bangun secara baik. Ketika semuanya sudah baik, maka dalam proses bisnis itu akan berjalan dengan baik. Karena ketika dari aspek-aspek tadi tidak baik dan tidak saling berkaitan, maka bisnis ini tidak berjalan. Oleh karena itu, suksesnya bisnis kita ini perlu adanya sebuah perubahan, sebuah manajemen yang baik dan yang diatur. Tentunya bisnis ini sudah sangat banyak sekali, bahkan di Indonesia kita mengetahui ada Lazada, di mana kita bisa membeli kebutuhan atau peralatan kita sehari-hari melalui Lazada. Dan lebih luas lagi ada namanya Amazon.com. Dan bahkan di Indonesia ini banyak sekali ada Bukalapak, Lazada, dan ada namanya Tokopedia, Shopee, dan banyak sekali. Dan bisnis ini sangat sangat sederhana, ya, dimana memang banyak sekali modelnya, itu kan ya. Model bisnis ini yang saya sampaikan, tapi itu nanti masuknya ke e-government, ke e-commerce, ya, dimana ada model B2C, B2B, C2C, dan lain sebagainya. Dan di sini ini sangat bagus sekali bisnis ini. Kita harus mengetahui, kita harus belajar, karena persaingan nantinya ke depan itu persaingan IT, di mana sebuah
orang yang mampu menguasai dia akan mampu menguasai pasar atau dunia. Terima kasih. Cukup sekian hasil review dari buku yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa aspek yang tidak saya sampaikan karena mungkin saya kurang paham. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya dengan hasil ini, review buku ini bisa menambah wawasan bagi saya mengenai konsultasi dalam e-bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.